Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tikdasman PCM Kebayoran Baru kepada Bapak Ahmad Said Matondang ME SY. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak pengawas kita dari Jakarta Selatan 2, Bapak Dr. Andes Iwayan, Swastawa MPD. Selamat pagi, salam sejahtera Pak untuk Bapak dan kita semua. Yang kami hormati tentu Bapak Ibu, orang tua siswa dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta yang pada hari ini kita menghadiri pelepasan dan kelulusan dari anak-anak kita. Yang tentu kita muliakan juga anak-anak kita yang hari ini berbahagia, bangga, haru akan menyelesaikan, bukan akan dan sudah ya, sudah menyelesaikan kelulusan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini. Kemudian hadir bersama kita Bapak Ibu yang berbahagia, Kepala SD Muhammadiyah 5 Jakarta School of Achievement. Bapak Ibu, SD kita ini sekolah yang mendapat apresiasi. Baru saja Pak Syakir mendapatkan The STEM Leader tingkat Asia Tenggara. Sekolah yang mengapresiasi apapun prestasi anak-anak kita. Kemudian hadir juga bersama kita Kepala SMP Muhammadiyah 8 Bendi Jakarta, sekolah yang mengapresiasi talenta-talenta anak-anak didik kita. Baru saja beliau mengirim ya anak-anak kita ke Mesir. Ya, anak SMP berangkat ke Mesir itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dan insya Allah Bapak Ibu, Bu Lena akan ditugaskan untuk meningkatkan STEM teachingnya di Australia tanggal 23 sampai 26 Juli ya 2023 ini. Kemudian hadir juga Pak Ahmad Saifuddin, Kepala SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Ini promosi nih, menghadap ke sana dulu Pak. Ya. Beliau School of Leadership ya, sekolah rujukan nasional Bapak Ibu. Sekolah yang bisa meluluskan anak-anak kita yang punya kecepatan akselerasi dalam kognitifnya lulus dalam 2 tahun. Hanya saja setelah Merdeka Belajar ini Pak Aib tidak boleh meluluskan anak-anak itu 2 tahun ya Pak Aib ya. Jadi yang seharusnya sudah merdeka sejak dulu, akhirnya kebijakannya dijajah kembali kayaknya Pak Wayan. Tapi nanti kita akan terus berkoordinasi melalui pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah bagus, jangan lagi diobrak-abrik lah, kurang lebih begitu ya. Nah, Pak Aib ini Bapak Ibu baru pulang dari Jepang. Insya Allah akan membawa anak-anak kita untuk leadership camp di Jepang. Kemudian beliau juga akan berangkat ke London tanggal 12 sampai 23 Oktober untuk membangun jaringan kerjasama dengan Oxford University di sana, dan nanti ke beberapa negara juga di Belanda maupun di Swiss. Ingin memfasilitasi agar anak-anak kita ini siap untuk berkancah di dunia internasional. Pemimpin-pemimpin kita, ya, kita ingin mempersiapkan anak-anak kita agar bisa bersaing, bisa berinteraksi dengan sama
dengan masyarakat internasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita juga berterima kasih dengan Bu Holis, Pak Amril, dan Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kita dari SMP Muhammadiyah 9 serta para staf ya yang berbahagia pada hari ini. Sengaja dibelakangkan ya Bu Holis ya, karena ini kita bertanggung jawab. Jadi terima kasih Bu Holis, Bapak Ibu. Bu Holis mendapatkan apresiasi sebagai kepala sekolah progresif di DKI Jakarta. Ya. Jadi kita mengapresiasi Bu Holis ini memimpin sekolah dari yang cukup berat. Pada saat beliau memimpin, beliau itu mendapatkan amanah 100 murid yang punya track record yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Namun dengan kerja keras beliau bersama tim yang beliau sebut dengan solid teamwork ya, solid teamwork. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, sekolahnya Bu Holis sudah mendapatkan kepercayaan hampir 3 kelas anak-anak untuk bisa bergabung di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Tentu ini kerja keras yang sangat luar biasa dari Bu Holis, sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu, Bu Holis juga akan berangkat di bulan Agustus atau September untuk meningkatkan STEM leader di Australia. Insya Allah seperti itu. Setelah kemarin Bapak Ibu nyanguin Bu Holis ke Turki. Kata Bu Holis begitu. Kata Bu Holis, Ustadz, kami disangui oleh orang tua murid ke Turki bersama orang tua, bersama guru-guru yang lain. Gitu Pak Wayan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu Majelis Dikdasmen pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah menitipkan pendidikannya di Muhammadiyah. Bapak Ibu, Muhammadiyah kita terus belajar. Kita memang mengadopsi banyak konsep-konsep pendidikan. Oleh karena itu, tagline yang kita ajukan, yang kita lakukan adalah yang pertama integratif. Kita sebut namanya Limau Bendi School, Pak Wayan. Kita punya konsep integratif, yaitu apa? Menggabungkan berbagai konsep-konsep pendidikan yang kita pelajari. Kita sudah ke Beijing Bapak Ibu, untuk belajar bagaimana Beijing itu menanamkan peserta didiknya harus bisa menguasai dunia. Oleh karena itu, mengapa hari ini anak-anak dari Cina itu punya keberanian untuk menguasai dunia? Karena di sekolah sejak dini mereka ditanamkan harus menguasai dunia. Jadi kata-kata kamu harus menguasai dunia, kamu harus terbaik di dunia, itulah yang ditanamkan sejak dini bagi anak-anak di Cina oleh para gurunya. Sehingga kalau kita lihat, tidak ada di tempat di dunia ini yang tidak ada orang-orang Cina dan mereka berkuasa. Ketika kita belajar ke Jepang, bagaimana anak-anak di Jepang itu punya attitude. Ya, dan itu kita gabungkan, itu sesuai dengan ajaran Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada diutus Nabi ini, Nabi kita itu kecuali untuk memuliakan akhlak. Dan itu dilakukan oleh orang-orang tua di Jepang sana. Sehingga anak-anak itu punya attitude yang sangat baik. Dan itu ingin kita aktualisasikan di sekolah-sekolah kita Muhammadiyah. Kita belajar ke Finlandia Bapak Ibu, pendidikan yang terbaik. Sehingga tadi kalau Bu Holis ingin anak-anak kita ini menjadi pelangsung pemimpin di masa depan yang terus menerus, maka kata orang-orang Finlandia, anak-anak yang hebat yang harus kita didik yang pertama, mereka harus senang membaca. Dan ini menjadi kelemahan kita dan menjadi PR kita. Negara kita ini, Indonesia ini, mendapat ranking ke-64 masyarakat yang senang membaca. Jauh dari Finlandia, jauh dari Singapura, dan jauh dari Jepang. Padahal firman Allah yang pertama kepada umat Islam kepada kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, oleh karena itu, kemampuan kita terus-menerus untuk menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita untuk mau membaca. Dan pemimpin masa depan itu harus kuat membacanya. Dan ini amanah, dan ini pesan, dan ini wasiat kepada anak-anak sekalian. Kalau mau jadi orang hebat, kalau mau jadi orang pintar, mau jadi pemimpin yang hebat di masa depan, jangan malas membaca atau kuatkan membaca. Yang kedua, kata orang-orang Finlandia, kalau kita ingin punya pemimpin yang hebat di masa depan itu harus punya attitude. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita, anak-anak sekalian. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita,
Setinggi apapun status kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak punya attitude, maka hampa semuanya. Ya. Nah ini PR kita juga bersama-sama. Jadi anak-anak kita ini Bapak Ibu, kita mimpi insya Allah anak-anak kita lah ke depan yang akan menjadi presiden-presiden yang ada di Indonesia ini, menjadi menteri-menteri, menjadi gubernur-gubernur. Karena beberapa waktu yang lalu saat saya tugas ke Tegal, saya sampaikan kepada Bu Holis saya ketemu Kapolres ya Bu ya, lulusan SMP Muhammadiyah 9, mengucapkan salam kepada kita semua. Jadi begitu bangga beliau pernah sekolah di SMP Muhammadiyah 9, dan apa yang ditanamkan sejak di SMP Muhammadiyah 9 itulah yang beliau lakukan pada saat sebagai Kapolres. Mudah-mudahan nggak ketangan lagi nih Pak Kapolres kita itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak-anak kita sekalian, untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan itu adalah punya kepedulian. Kata Nabi, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada orang yang tidur dalam keadaan lapar. Jadi pemimpin yang hebat, banyak baca nak. Yang kedua, punya attitude. Yang ketiga, punya kepedulian. Jangan sampai kita di Menara Gading, sementara ada orang-orang yang susah. Dan pemimpin yang hebat, dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Bapak Ibu, terakhir kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam layanan di sekolah-sekolah kita yang tadi punya integratif tadi, kemudian kita kolaboratif, Bapak Ibu, SD, SMP, SMA kita ini sudah berkolaborasi, sudah saling bantu, sudah saling sinergi. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak di SD 5, di SMP 8, SMP 9, dan SMA 3, insya Allah paradigmanya sama. Bahkan hari ini Bapak Ibu, kita dapat amanah untuk mengelola SMK Al-Kausar. Di Petogokan itu bergabung menjadi sekolah SMK Muhammadiyah. Sekolah SMK Al-Kausar Muhammadiyah Kebayoran Baru karena kepercayaan masyarakat kepada kita. Terima kasih. Akhirnya sekali lagi terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas supportnya. Semoga Allah limpahkan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan Bapak Ibu sekalian, dan kita doakan doa anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, karena doaul walid kad doaun nabi ala ummati. Doanya Bapak Ibu, ayah orang tua, ayah bunda kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada para umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.